Bapak Ibu guru hebat, semuanya kembali lagi dalam tutorial kita kali ini. Kita akan belajar bagaimana cara kita membuat bank soal yang nantinya soal-soal ini akan kita pakai dalam kegiatan aktivitas uh, mengajar kita. Baik, kita langsung saja. Bapak Ibu guru jangan lupa akses situs LMS-nya di atas. Kemudian Bapak Ibu guru silakan login ya. Gunakan akun Bapak Ibu guru sekalian. Sini punya saya contoh ini Adobe. Oke, setelah Bapak Ibu guru berhasil mengakses LMS, silakan Bapak Ibu guru pilih salah satu pada punya saya kelas uji coba. Nah, di sini kita akan membuat bank soal. Jadi kita buat dulu soal-soalnya, kita masukkannya di dalam program kita. Kemudian kita bisa pakai nanti dalam aktivitas kita. Oke. Pertama, setelah mengakses halaman mata pelajaran Bapak Ibu guru, disesuaikan di bagian pojok kanan bagian atas. Bapak Ibu guru bisa lihat ada icon dia untuk pengaturan. Nah, di sini akan ada pilihan selengkapnya. Bapak Ibu guru silakan akses, klik pilihan selengkapnya. Kemudian di bagian bawah, di scroll ke bawah, ya. Di scroll ke bawah, dan nanti di sini Bapak Ibu guru bisa lihat ada menu bank soal. Ya, di sini Bapak Ibu guru silakan diklik bank soalnya. Maka tampilannya akan seperti ini. Ya, Bapak Ibu guru bisa buat soal baru ya. Tetapi sebelum itu saya sarankan kita buat dulu kategori. Ini maksudnya apa? Supaya Bapak Ibu guru dengan mudah memanajemen soal-soal Bapak Ibu guru dalam mata pelajaran tersebut yang Bapak Ibu guru ngajar. Contohnya seperti ini ya. Mungkin Bapak Ibu guru untuk kurikulum baru ini kan setiap mata pelajaran itu ada capaian pembelajarannya per elemen. Kita bisa buat setiap elemennya untuk kategori soalnya masing-masing. Contohnya seperti ini ya. Tambah kategori. Oke, Bapak Ibu guru silakan tambah kategori di sini. Contoh elemen 1. Elemen 1 ini Bapak Ibu guru bisa sesuaikan kategori nama kategorinya. Bapak Ibu guru sesuaikan. Tapi ini saya sebagai contoh elemen 1. Kemudian langsung ditambahkan kategori. Oke. Nah, dalam elemen 1 ini kita bisa tambahkan jenis-jenis soalnya yang kita ingin masukkan. Nah, contoh ya. Ini Bapak Ibu guru jangan lupa kategori ininya dipilih untuk elemen 1. Kemudian di dalam elemen 1 Bapak Ibu guru bisa tambahkan contoh soal pilihan ganda. Ya, soal pilihan ganda, kemudian tambah kategori. Ya, di sini kelihatannya untuk kategori elemen 1 di dalamnya ada jenis soal yaitu soal pilihan ganda masih 0. Kita bisa tambahkan lagi dalam elemen 1 ini, kita bisa tambahkan lagi kategori-kategori yang lain. Ya. Contohnya seperti ini. Kita tambahkan kategori, jangan lupa Bapak Ibu guru akses menu kategori ini terlebih dahulu. Kemudian di dalam dipilih kategori induknya yang mana. Di sini elemen 1. Tambahkan kategori baru, contoh soal esai. Ya, soal esai. Lalu tambah kategori. Oke, sudah. Bapak Ibu guru bisa tambahkan kategori sebanyak mungkin. Tambahkan lagi contoh elemen 2 ini di setup default kosong seperti ini. Kemudian buat lagi elemen 2. Tambah kategorinya. Ya, jadi seperti ini ya, elemen 1, elemen 2. Di elemen 2 ini Bapak Ibu guru bisa tambahkan lagi kategori soalnya, contoh seperti pilihan ganda. Pilihan ganda langsung saja ditambahkan. Ya, begitu juga yang keduanya, contoh
Saya soal saya. Oke, cukup untuk contoh pekerjaan kita dalam tutorial ini kita dua elemen saja. Ya, di dalam elemen ini kita mulai masukkan soal. Terus contohnya kita mulai dengan elemen 1 ada soal esai masih kosong. Oke, guru silakan tambahkan soal. Klik dulu soal esai ini. Ya, ini soal-soal. Bapak Ibu guru perhatikan ada soal-soal. Ya, di menu soal-soal ini di bagian bawahnya tampilannya ada pilihan buat soal baru. Nah, dia tuh pilih kategorinya. Soal esai ini mana? Ya, elemen 1 di dalam elemen 1 ada soal esai. Bapak Ibu guru silakan buat soal baru. Buat soal baru. Seperti Ibu guru buat soal baru, silakan pilih jenis soalnya karena di situ esai. Bapak Ibu guru silakan pilih esai. Ini ya, sebagai contoh, kemudian ditambahkan. Ya, kita mulai dengan soal yang nomor pertama, nomor 1. Bapak Ibu silakan tambahkan kemudian teks soal, artinya pertanyaan ya. Contoh. Siapa presiden pertama Indonesia? Oke, soalnya sudah, poin bawaannya 100, tidak masalah, default, nanti itu bisa kita setup dalam aktivitas kita. Ya, untuk pengaturan yang lainnya Bapak Ibu guru silakan biarkan saja default. Kan yang penting Bapak Ibu guru pastikan nama soalnya harus dimasukkan, soal 1, teks soalnya juga harus dimasukkan. Ya, seperti itu. Kemudian untuk pengaturan yang lainnya diabaikan, default saja, pastikan di umum ini yang Bapak Ibu guru isi. Setelah itu langsung disimpan perubahan. Oke, setelah Bapak Ibu guru simpan perubahannya, di sini kelihatan jelas ya soalnya sudah masuk nomor 1, nomor soal nomor 1, kemudian bisa dilihat elemen 1 ini soal esainya sudah ada 1 nomor di dalam, soal pilihan gandanya masih kosong ya. Ya, seperti ini. Kemudian kita berlanjut ke contoh yang berikut. Kita ingin tambahkan lagi soal pilihan ganda. Ibu guru silakan dipilih elemen 1, soal pilihan gandanya apa saja, buat soal baru. Ya, Bapak Ibu guru lihat di sini ada kategori kuisnya, bisa dipilih pilihan ganda, jenis soalnya tambahkan. Ya, masih sama, jangan lupa nama soalnya nomor 1 contoh, kemudian teks soalnya siapa presiden pertama Indonesia. Ya, kemudian teks soal, poin bawaan 20. Bapak Ibu guru biasa dibiarkan saja poin bawaannya default, biasanya 1, dibiarkan saja tidak masalah. Kita bisa setup poin bawaannya ini untuk bobot soalnya masing-masing nanti saat kita akan memberikan kuis. Ya, umpan balik umum, Ibu guru bisa memberikan umpan balik untuk setiap soal. Defaultnya tidak ada, diabaikan. Oke, untuk bagian umum ini. Ya, di sini ada pengaturan jawaban tunggal atau ganda. Karena ini pilihan ganda, kita hanya butuh jawaban tunggal. Atau dulu silakan, ini defaultnya cukup satu jawaban. Bisa juga di sini kan memilih lebih dari 1 jawaban. Kita di sini kita pilih cukup 1 jawaban. Kemudian pilihannya diacak. Untuk kita jawabannya bisa diacak dari satu siswa ke siswa yang lain. Kemudian memori pilihannya defaultnya ABCD. Ya, seperti ini. Silakan disesuaikan dengan Bapak Ibu guru. Kemudian tampilan instruksi standar ya. Kita masuk pada ya bagian bawah ini, scroll ini semua jawaban. Saatnya kita masukkan jawabannya. Untuk jawaban yang pertama, opsi pertamanya adalah sebagai contoh. Oke,
Jika jawabannya dianggap benar, Bapak Ibu guru silakan tambahkan nilai 100. Jika jawabannya benar, berikan nilai 100 ya. Jika jawaban bisa memiliki umpan balik, bisa diketik di sini. Kemudian jawaban yang nomor 2, pilihan kedua, silakan di sini 10. Oke. Kemudian opsi yang ketiga, Prabowo. Opsi yang keempat, contohnya Gus. Ini kita telah berhasil membuat sebuah pertanyaan pilihan ganda dengan opsi jawabannya masing-masing. Kita simpan perubahan. Ya, untuk kumpulan umpan baliknya bisa dilihatkan. Dulu bisa silakan custom jawaban Anda benar. Ini jika mereka umpan balik. Dan memilih opsi yang benar maka akan muncul titik. Jawaban Anda benar, kemudian pilih opsi yang salah, jawaban Anda separuh benar atau separuh salah. Seperti itu. Jawaban Anda tidak. Ya ini untuk jawaban Anda separuh benar ini. Semoga kita Bapak Ibu guru tadi memilih yang cukup satu jawaban. Di sini memilih satu jawaban. Kemudian ini ada lagi jawaban Anda tidak benar ya. Bapak Ibu guru bisa custom atau biasa tinggalkan default seperti itu. Kemudian ya, untuk dalam aturan pengaturan ini bisa dibiarkan default dan kita langsung simpan perubahannya. Ya, di sini kelihatannya guru-guru bisa lihat untuk soal esainya sudah ada satu nomor, soal pilihan gandanya sudah ada satu nomor. Guru-guru sudah berhasil membuat ulang soal dan nantikan video tutorial selanjutnya tentang bagaimana kita membuat kuis. Kemudian soalnya kita ambil dari ulang soal ini. Kemudian kita juga akan belajar tentang bagaimana kita mengimport soal. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Guru hebat sekalian.